Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 IP1 akan mengadakan penyuluhan wawancara dengan memilih 2 narasumber, yaitu dari Polsek Sakra Barat dan juga kantor Desa Rensing. Baik, perkenalkan, saya Besepti Sofian Nadira dan rekan saya. Dan saya Nurmaliza. Dan juga Saya Suci Agustina. dan Halimatus Sadia. dan yang terakhir. Saya Noval Suela Adani. Baik, kami akan memulai penyuluhan yang akan kami laksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini sudah sampai di Polsek Sakra Barat. Di sini kami akan mewawancarai narasumber yang ada di polsek ini untuk mempertanyai tentang konflik yang sering terjadi di masyarakat. Mari ikuti kegiatan kami. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari siswa SMA Negeri 1 Sakra ingin mewawancarai Bapak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Muhsin Nurjayadi. Baik, kedatangan kami di sini ingin mewawancarai Bapak tentang konflik yang sering terjadi di masyarakat. Baik, pertanyaan kami, menurut konflik yang ada, menurut Bapak sendiri, konflik apa yang paling sering terjadi? Kalau terkait dengan konflik yang sering terjadi di masyarakat, kebetulan kami kan tugasnya di desa-desa. Kami oleh pimpinan ditugaskan di desa-desa. Seperti yang sering kami temukan, ada contoh kasus yang sering kami temukan terkait dengan kegiatan anak-anak muda yang mabuk-mabukan, minum minuman keras seperti itu, yang kadang-kadang dengan kegiatannya itu sering mengganggu ketertiban di masyarakat. Seperti itu salah satu contohnya. Baik Pak, dan bagaimana cara mengatasi konflik itu? Terkait dengan kegiatan kami dalam hal penanganan konflik yang seperti saya sampaikan tadi, terkait dengan kegiatan anak muda atau kenakalan anak muda yang mengkonsumsi minuman keras. Ini kan tidak boleh, karena di Lombok Timur itu terkait dengan minuman keras itu kan sudah ada peraturan daerah yang mengatur, yang melarang orang atau masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras. Jadi dalam hal ini kami selalu melakukan himbauan-himbauan untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi minuman keras, karena hal tersebut dapat mengganggu masyarakat, apalagi dalam hal anak muda yang sudah terlalu banyak minum keras nanti akan menjadi mabuk seperti itu. Oke. Apa pendapat Bapak tentang konflik itu dan bagaimana dampak bagi seseorang atau masyarakat? Pendapat saya terkait dengan kenakalan remaja dalam hal ini anak muda yang meminum atau mengkonsumsi minuman keras, ini kan perbuatan yang di samping oleh agama juga dilarang, terus oleh hukum juga dilarang. Jadi hal ini adalah hal yang tidak boleh, karena dari segi agama juga sudah dilarang, dari segi aturan atau hukum juga dilarang. Jadi hal ini sangat mengganggu, apalagi nanti kegiatan ini dilakukan di tempat-tempat umum, yang nanti tempat umum ini dipakai atau digunakan oleh orang banyak. Jadi nanti kalau ada hal seperti ini terjadi, masyarakat jadi terganggu. Jadi seperti itu pendapat saya. Oke, baik. Terakhir ya Pak, adakah dampak positif dari konflik tersebut? Kalau sepengetahuan kami sampai dengan hari ini terkait dengan apa yang sampaikan tadi, terkait dengan kenakalan remaja yang meminum minuman keras di tempat umum, sampai hari ini belum kami temukan dampak positifnya seperti apa, karena hal tersebut adalah hal yang dilarang. Jadi saya kira lebih banyak mudaratnya atau dampak negatifnya, dan dampak positifnya belum kami temukan sampai hari ini. Seperti itu deh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Baik, sekian wawancara yang kami bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita berada di tempat kedua untuk mewawancarai narasumber tentang masalah konflik yang sering terjadi di masyarakat. Sekarang kami berada di kediaman Kepala Desa Rangsing. Mari ikuti kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswi SMA Negeri 1 Sakra ingin mewawancarai Bapak tentang masalah konflik yang sering terjadi di masyarakat. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Abdul Muhid, Kepala Wilayah Dusun Poyoya, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Baik, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, menurut konflik yang ada, menurut Bapak sendiri, konflik apa yang paling sering terjadi? Iya. Pada situasi saat ini yang sering terjadi di lingkungan kita, di sekitarnya adalah konflik masalah kenakalan remaja atau ini ya kenakalan remaja. Contohnya kadang-kadang ada ini remaja yang punya grup-grup juga kan, yang kadang-kadang sekarang kita lebih khawatir ya terjerumus ke masalah minuman keras dan narkoba. Itu yang kadang-kadang ada dan sering menimbulkan masalah. Oke, baik Pak. Dan bagaimana cara mengatasi konflik itu? Ya, cara pertama kita coba memberikan edukasi kepada mereka dengan memberikan pemahaman-pemahaman, terutama pemahaman tentang bahaya dari narkoba, dan dari yang kedua dari segi agama juga kita libatkan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan hukum narkoba menurut hukum Islam. Oke, apa pendapat Bapak tentang konflik itu? Dan bagaimana dampak bagi seseorang atau masyarakat yang ada? Ya, pendapat saya memang konflik semacam itu sangat berbahaya, terutama kepada generasi muda kita. Generasi muda yang menjadi harapan bangsa. Kalau seandainya generasi kita akan terjerumus ke permasalahan narkoba ini, terutama yang berkaitan dengan narkoba, yang berdampak pertama menimbulkan sering menimbulkan keributan ya antar remaja yang kadang-kadang dipengaruh alkohol atau narkoba. Itu sering terjadi konflik antar remaja. Terus yang kedua, ini memberikan dampak terhadap ekonomi juga kan. Kadang-kadang ini akan memberikan pengeluaran yang cukup besar untuk membeli narkoba tersebut dengan harga yang mahal. Sedikit tidak ini akan menimbulkan permasalahan di orang tua, dan ini juga akan berdampak kepada lingkungan keluarganya. Oke, baik. Terakhir ya Pak, adakah dampak positif dari konflik itu? Memang ya dampak setiap permasalahan mesti ada dampak positif dan negatifnya. Nah, kalau kita ambil dampak positifnya ya sekarang dengan adanya konflik seperti itu kita bisa mewaspadai dengan lebih cepatnya kita menangani permasalahan tersebut. Dengan adanya konflik itu
kita dari keluarga, terus lingkungan, terutama dari tokoh masyarakat, kita bisa bertindak lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu biar bisa tertangani dengan baik, supaya tidak berlarut-larut dan menimbulkan hal yang lebih buruk nantinya di belakang hari. Baik, terima kasih atas informasi dari Bapak. Kami pamit beri terima kasih. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Baik, halo teman-teman, itulah beberapa konflik yang sering terjadi di masyarakat. Kami, kelompok 3 IP1, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.